Bab 1291, Tiada reinkarnasi ketika meninggalkan lingkungan. Alam setiap orang dinaikkan satu tingkat secara langsung. Hanya dalam sekejap, aura yang tak terhitung jumlahnya di lapangan itu melesat ke angkasa, lalu menyapu seluruh dunia langit dan puluhan ribu dunia bagai air terjun, dan wilayah bintang di lapangan itu pun mulai berubah menjadi ilusi. Semua orang kuat yang datang untuk bergabung dalam pertempuran benar-benar tercengang pada saat ini. Bahkan para pemimpin, Tianol Huanggu dan Yopa Taixuan, tercengang dan bingung saat ini, karena mereka telah langsung mencapai ranah Tao ekstrim, dan itu adalah puncak ranah Tao ekstrim. Klan di belakang mereka juga meningkat ke alam yang lebih tinggi saat ini. Semua orang di lapangan terkejut dan kemudian gembira. Banyak sekali orang yang bersorak liar dan gembira, mengguncang langit. Terutama orang-orang kuat yang sudah bertahun-tahun tidak membuat terobosan. Awalnya, mereka tidak punya harapan untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kehidupan ini. Mereka hanya bisa menunggu sampai masa hidup mereka habis dan mati di tempat. Tetapi, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, mereka benar-benar dapat langsung naik satu level di tempat. Dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, itu tidak diragukan lagi merupakan berkah kelahiran kembali bagi mereka. Tak lama kemudian, banyak orang kuat di lapangan membungkuk ke arah langit. Pada saat ini, di dalam hati mereka, Dao leluhur tidak diragukan lagi sama dengan makhluk dewa, dan kepercayaan mereka pada Dao leluhur menjadi lebih murni. Di bawah, Kaisar Jun menatap orang-orang kuat yang telah meningkatkan alam mereka di tempat. Ekspresinya tenang, tanpa ada fluktuasi di matanya. Dia berdiri di sana seperti gunung. Bunuh. Pada saat ini, suara halus Dao leluhur tiba-tiba datang dari langit. Mendengar perintah Dao leluhur, seorang pria kekar tiba-tiba tertawa, "Anti Tao. Ayo, biarkan aku bertemu kalian Anti Tao." Setelah mengatakan itu, dia menukik turun dari langit dan langsung menuju ke arah Kaisar Jun. Kekuatannya yang dahsyat mengguncang galaksi hingga mendidih. Setelah kekuatan mereka meningkat satu tingkat, semua orang kuat di lapangan menjadi sangat percaya diri. Di bawah, Kaisar Jun menatap pria kuat yang berlari ke arahnya. Dia berwajah tanpa ekspresi dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Bang! Di mata semua orang, pria kuat itu berubah menjadi abu saat berlari. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pembunuhan instan lainnya. Pada saat ini, sekelompok prajurit kuat yang awalnya begitu bersemangat hingga hampir tidak dapat mengendalikan diri, menjadi tenang seolah-olah mereka disiram dengan baskom berisi air dingin. Kaisar Jun memandang orang-orang kuat yang berdiri di langit dan berkata, "Berikutnya. Berikutnya." Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani maju. Pada saat ini, Tianol Huanggu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku akan datang menemui kamu, Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dalam sekejap, kekuatan tak terbatas dari Dao leluhur berkumpul dari antara langit dan bumi. Pada saat ini, dia melangkah maju lagi. Bang! Dalam sekejap, kekuatan tak berujung dari Dao leluhur tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa yang menopang langit, lalu menghantam jatuh dari langit. Serangan telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan Tianol Huanggu sendiri, tetapi juga kekuatan Dao Agung. Dia telah menggabungkan kekuatan keduanya, sehingga kekuatan telapak tangan ini sangat kuat. Begitu jatuh, ruang dan waktu di sekitarnya mulai retak lapis demi lapis. Banyak orang kuat di sekitar merasa ngeri dan mundur satu demi satu. Di bawah, Kaisar Jun masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya.
Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menyaksikan tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari jatuh dengan ganas, tanpa ada fluktuasi di matanya. Pada saat ini, tangan kanannya yang berada di belakang punggungnya tiba-tiba mengepal. Bang! Sebuah tekad yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, binatang raksasa yang menopang langit itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan tekadnya melesat langsung ke Tianol Huanggu. Pada naga raksasa itu, Tianol Huanggu menyipitkan matanya sedikit, membalikkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba menghantamkannya. Di telapak tangannya, kekuatan dao leluhur yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke bawah. Tetapi, kekuatan leluhur itu tidak dapat menghentikan tekad kaisar. Kekuatan tekad yang kuat itu langsung mengguncang Tianol Huanggu, dan naga raksasa di bawah kakinya juga terpengaruh. Dengan teriakan melengking, naga raksasa itu dengan cepat berubah menjadi abu di mata semua orang yang terkejut. Melihat pemandangan ini, kera pemindah bintang di bawah Yopa Taixuan sangat ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Wajah Yopa Taixuan tampak agak jelek, dan dia sangat ketakutan dalam hatinya. Tianol Huanggu mundur lebih dari 100.000 kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Kaisar Jun yang berada di bawah. Dia agak tidak percaya. Ketika dia awalnya berada di ranah Tao ekstrim setengah langkah, dia sudah berada di puncak peradaban kosmik tingkat ke-10. Tetapi, saat ini, dia langsung mencapai puncak ranah Tao ekstrim, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia bahkan tidak sebanding dengan pria di depannya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang kuat di lapangan sedikit bingung pada saat ini. Seberapa kuatkah anti-Tao di hadapannya ini? Tidak jauh dari sana, penguasa 9 negara menatap Kaisar Jun dengan tatapan mata yang rumit. Mereka yang menentang Dao, membelakangi Dao, tidak mengandalkan Dao, tetapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Proses ini sangat sulit karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Dao, tetapi begitu mereka keluar, kekuatan mereka akan jauh melebihi mereka yang mengikuti jalan di alam yang sama. Saat Tianol Huanggu dikalahkan oleh Kaisar Jun dengan satu pukulan, lapangan menjadi sunyi lagi. Siapa yang akan melawan Kaisar Jun ini? Perkelahian kelompok. Amitabha. Pada saat itu, tiba-tiba nyanyian Buddha bergema di antara langit dan bumi. Semua orang berbalik dan melihat seorang biksu tua berjalan perlahan ke arah mereka dari kejauhan. Kepala biara kuil Zen Agung. Biksu tua itu berjalan perlahan. Dia menatap Kaisar Jun di bawah dan menyatukan kedua tangannya. Kaisar Jun, lama tak berjumpa. Kaisar tersenyum dan berkata, "Aku agak terkejut kamu ternyata datang." Biksu tua itu mengangguk, hal-hal dalam hidup tidak dapat diprediksi. Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku sangat penasaran dengan kekuatanmu. Dulu, karena kita sudah saling kenal, aku malu untuk memintamu bertanding denganku. Tetapi sekarang, kita bisa bertanding dengan baik." Biksu tua itu mengangguk sedikit, "Itulah yang aku maksud." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia dan Kaisar Jun sudah berada di dunia yang istimewa. Pergi ke pantai seberang. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh biksu tua itu sendiri. Dunia ini dipadatkan dari ribuan kitab suci Buddha. Begitu keduanya memasuki alam semesta ini, karakter kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi, begitu padat sehingga tidak ada habisnya untuk dilihat. Kaisar Jun melirik sekeliling dan tersenyum, sangat menarik untuk menggunakan agama Buddha untuk menciptakan Dao kamu sendiri tanpa bergantung pada kekuatan Dao leluhur. Dia memang sedikit terkejut.
Dia pikir setelah biksu tua itu berdiri di sisi Dao leluhur, dia akan menggunakan kekuatan Dao, tetapi ternyata tidak. Ternyata Dao yang ditempuh biksu tua itu tidak mudah, sehingga membuatnya sedikit bingung. Jika pihak lain tidak menempuh Dao, lalu mengapa dia mau membantu Dao leluhur ini? Biksu tua itu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Kaisar Jun, silakan." Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Ayo." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, hanya satu langkah, dan seluruh dunia di sisi lain tiba-tiba mulai mendidih. Seluruh ruang dan waktu di sisi lain mulai menjadi ilusi. Biksu tua itu tiba-tiba berkata, "Metode tidak bergerak." Bang! Seberkas cahaya Buddha tiba-tiba jatuh langsung ke ruang waktu di sisi lain, dan saat sinar cahaya Buddha ini jatuh, seluruh ruang waktu di sisi lain berangsur-angsur menjadi stabil. Metode tidak bergerak. Selain 18 metode, metode ini juga menambahkan 19 jenis pengamatan, 14 segel dasar, dan 19 pengamatan. Kata metode ini dapat menekan dunia dan membuatnya tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dihancurkan. Kaisar Jun memandang dunia di sekitarnya yang semakin stabil, dan berkata sambil tersenyum, "Menarik." Biksu tua itu menyatukan kedua tangannya dan membacakan kitab suci Buddha kuno dalam hati, "Jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak akan pernah menderita bencana di malam berikutnya. Jika kamu datang ke sini, kamu akan menderita rasa sakit dari 3 jalan jahat. Ketika kamu menderita, kamu masih dapat membaca kitab Buddha dan mencari kelahiran kembali di tanah suci, dan kamu akan terlahir kembali di dalam api." Bang! Saat biksu tua itu mengucapkan kata terakhirnya, api merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia lain ini. Api kelahiran kembali. Oleh karena itu, dosa dan kebajikan terbagi menjadi 2 bagian, dan kelahiran kembali berlangsung terus-menerus. Api kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu ke arah Kaisar Jun. Api kelahiran kembali ini bukanlah kekuatan Dao leluhur, tetapi berasal dari pikiran kelahiran kembali semua makhluk hidup. Biksu tua itu memadukannya dengan ajaran Buddha dan mengubahnya menjadi kekuatan magis Buddha yang agung. Begitu api itu dipantulkan, orang yang terkena akan segera kehilangan jiwanya dan pergi ke kehidupan berikutnya. Haha. Kaisar Jun tiba-tiba tertawa, "Biksu tua, kamu membuka jalan dengan menjalankan ajaran Buddha, ini cakap." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Dengan genggaman ini, kekuatan misterius tiba-tiba meluap dari tinjunya. Ketika kekuatan misterius ini bersentuhan dengan api kelahiran kembali, api kelahiran kembali itu benar-benar menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, mata biksu tua itu berkilat rumit, kekuatan dari penentang Dao. Saat berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan melafalkan nama Buddha. Tiba-tiba, semua kitab suci Buddha di dunia lain mulai terbakar. Pada saat ini, biksu tua itu tiba-tiba memejamkan matanya perlahan dan melantunkan, "Apa itu paramita?" Ini adalah bahasa Barat. Dalam bahasa Tang, artinya mencapai pantai seberang. Artinya adalah terbebas dari kelahiran dan kematian. Ketika kamu melekat pada lingkungan, kelahiran dan kematian muncul, seperti ombak di atas air. Inilah pantai. Ketika kamu menjauh dari lingkungan, tidak ada kelahiran dan kematian, seperti aliran air yang konstan, yang disebut pantai seberang. Bang! Begitu suara itu terdengar, tubuh dan jiwanya benar-benar mulai terbakar. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kitab suci Buddha yang terbakar, dan kemudian terus memperkuat ruang dan waktu di lapangan. Bila kamu melekat pada lingkungan, maka muncullah kelahiran dan kematian. Bila kamu jauh dari lingkungan, maka tidak ada kelahiran dan kematian.
Korbankan tubuhmu untuk agama Buddha. Di kejauhan, senyum di wajah Kaisar Jun perlahan menghilang. Dia menatap biksu tua yang terbakar itu. Kamu mengorbankan praktik Buddha yang mendalam hanya untuk menjebakku. Biksu tua, apa yang dijanjikan Dao leluhur kepadamu sehingga kamu mengorbankan dirimu sendiri? Dalam pertempuran ini, hanya ada dua kemungkinan hasil bagi biksu tua itu. Satu adalah kematian dan lenyap dari langit dan bumi. Hasil kedua adalah bahwa bahkan jika dia selamat, praktik Buddha yang mendalam tidak akan ada lagi dan dia akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mendengar perkataan Kaisar, biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Kaisar Jun menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan itu menjadi semakin kuat. Di luar, ketika Kaisar Jun terjebak di belahan dunia lain, sebuah suara tanpa tubuh tiba-tiba datang dari langit, bunuh. Bunuh. Perintah Dao leluhur. Bunuh. Bunuh spesies anti-Tao ini. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan bergegas menuju pintu masuk makam. Bersambung.